JRPG, salah satu genre game yang gak pernah gue sangka-sangka akan menjembatani gue dalam menemukan jawaban dari berbagai pertanyaan dalam hidup gue. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak gue sangka-sangka justru jawabannya datang dari sebuah media entertainment yang banyak diremehkan orang-orang yang gue kenal. Lu mungkin sama kayak gua yang orang tuanya tuh beranggapan kalau main game itu cuma buang-buang waktu. Main game itu sesuatu yang gak bermanfaat dan terkesan kalau main game itu ya berarti males-malesan. Ditambah lagi orang tua gua itu sangat religius banget. Jadi mereka juga punya pandangan sangat negatif dengan video game. Gue bahkan sampai dimasukkan ke boarding school yang diklaim sebagai tempat untuk menuntut pengetahuan agama. Sama seperti banyak orang, gue juga dulu gak mau masuk sekolah seperti ini. Kesannya kayak dibuang gitu kan. Dan gue kesel ketika dipaksa masuk sini. Namun entah gue kesurupan apa, beberapa minggu sebelum gue masuk sekolah, gue coba membuka pikiran gue dan berkesimpulan, ya udah sih lah, not bad juga. Toh gue juga sebenarnya penasaran dan pengen mendalami sama agama gue ini. Karena jujur pas SMP itu gue sempet gak yakin sama apa yang gue imani. Jadilah setelah SD, SMP di sekolah umum, pas SMA gue masuk ke boarding school dengan pikiran positif kalau gue bisa menambah wawasan gue dan mengkukuhkan keimanan gue. Namun selama 7 tahun gue di sana, ya tepat sekali 7 tahun, karena setelah lulus gue juga belajar lagi sambil ngajar di situ, gue malah kecewa. Tiap kali gue mengajukan pertanyaan atas keraguan gue malah dikatain kurang iman. Gue malah disuruh banyakin ibadah dan disuruh banyakin zikir. Ya gue emang kurang iman. Kurang imannya itu karena masih ada hal-hal yang mengganjal di hati gue. Makanya gue menanyakan hal-hal yang mengganjal itu ke guru gue. Tapi respon dia itu bukan kasih jawaban yang memuaskan, malah gue dikasih doktrin dan disuruh ibadah lagi. Masalahnya gue sendiri gak tahu kenapa gue harus ibadah dan buat apa ibadah gue selama ini. Juga berbagai pertanyaan-pertanyaan lain yang lagi-lagi gak pernah dapat jawaban memuaskan dari guru-guru gue. Dan yang lucunya, meski gue hidup di lingkungan yang dikelilingi orang-orang religius, pemuka-pemuka agama, gue malah gak nemu jawaban yang memuaskan tentang keimanan dari mereka. Jawaban-jawaban yang menguatkan keimanan gue ini justru malah gue temukan lewat video game, terkhususnya genre JRPG. Genre yang sebelumnya asing banget bagi gue dan baru mulai gue dalami saat tahun 2020. Awalnya sama kayak kebanyakan orang, I don't fucking care. Gue cuma mau main game aja gitu, cuma cari hiburan. Tapi cerita di game-game JRPG tuh bikin gue melek. Buset dah, ini game kayak lagi ngajak gue diskusi, kayak lagi ngajak gue ngobrol perihal teologi. Beberapa game JRPG menyampaikan kritik atau eksplorasi terhadap konsep ketuhanan dengan menjadikan dewa sebagai makhluk yang asing atau entitas yang tidak dapat kita pahami. Game-game seperti Final Fantasy 7, Xenogears, dan Shin Megami Tensei mempertanyakan apakah yang kita sebut sebagai dewa adalah benar-benar ilahi atau hanya sebuah makhluk superior dari tempat lain. Gua dulu pernah bikin voting nih, semisal ada game di luar Megaten, kira-kira kalian mau gua bahas apa? Dan banyak yang nyaranin gua untuk bahas Xenogears. Dan gua kasih peringatan dulu nih, awas nanti lu bisa murtad kalau ada pembahasan tentang Xenogears. Kenapa gua bisa bilang seperti ini? Itu karena game Xenogears itu mengkritisi tentang apa yang kita sebut sebagai Tuhan dengan cara yang begitu menusuk. Di Xenogears, dewa itu bukan makhluk spiritual, melainkan hasil dari teknologi alien super canggih. Di game ini kita diperkenalkan dengan sosok entitas bernama Deus yang diyakini sebagai dewa atau Tuhan, yang mengambil kekuatan dari semacam reaktor dimensi bernama Zohar. Selama permainan kita dipertemukan dengan kebobrokan dan kebiadaban agama dan para pemuka agama, serta kita diminta untuk mempertanyakan moralitas dari tindakan-tindakan karakter di game ini. Dan twistnya, Deus yang disembah sebagai Tuhan di game ini itu sebenarnya adalah sebuah AI sekarat ciptaan peradaban manusia yang sangat maju. Dan saking canggihnya Deus ini, ia dapat menciptakan kehidupan biologis seperti manusia dan menjadikan manusia-manusia ini sebagai mainannya selama ribuan tahun. Deus ini memanipulasi agama, sejarah, dan konflik agar manusia tanpa sadar membantu Tuhan palsu ini untuk bangkit kembali. Setelah mendengar twist tadi, lu mungkin kayak, oh alah gitu doang, lebay lu. Mana mungkin hal seperti ini tuh bisa bikin orang murtad.
Nah, itu karena lu baru denger bagian kecil dari gamenya. Bro, bayangin, game itu bisa menghabiskan waktu ratusan jam untuk ditamatkan, dan lu baru dapat potongan cerita berdurasi 5 menitan. Satu-satunya cara untuk lu paham kenapa game ini bisa menggoyahkan keimanan lu, ya dengan cara lu mainkan sendiri gamenya. Ustadz Felix Xiao semasa SMP itu pernah jadi ateis. Dia bilang hal ini terjadi karena ia gagal mendapatkan jawaban dari agama, sehingga dia mencari jawaban itu dari berbagai sumber dan media. Dan salah satunya adalah video game. Beliau di beberapa video dengan jelas menyebutkan nama gamenya adalah Xenogears dan Final Fantasy 7. Belajar agama dari orang tua, saya juga nggak belajar agama dari otoritas yang ada, tapi saya belajar agama waktu itu lebih banyak dari game. Nah, game-game itulah yang mengajarkan pada saya seperti apa sih konsep agama itu. Dan pada waktu itu seperti memang game-game yang ada pada zaman saya itu adalah game yang dibuat untuk orang jadi ateis seperti. Serius. Saya pernah ateis SMP. SMP saya ateis. The real ateis gitu. Bukan karena malas ibadah ya. SMP iya. Justru saya bilang semua agama itu cuma karangan doang. Dan saya kan suka main game ya. Iya. Saya main Final Fantasy, saya main Xenogears, saya main Legend of Legaia dan segala macam. Nah, itu kan adalah game-game itu dibuat dengan semacam kayak apa ya? Pra-production yang benar-benar kuat. Untuk menjadikan konsep bahwa Tuhan ini nggak lebih cuma AI aja, atau sesuatu yang diciptakan oleh manusia untuk keteraturan, order, moral. Sehingga saya bilang ya, saya nggak perlu Tuhan untuk hidup baik. Ini jadi bukti nyata. Bisa jadi kalau ada yang menerangkan secara detail nilai-nilai filosofis di game Xenogears, ada potensi yang dengerinnya itu bisa salah paham dan goyah. Apalagi yang dengernya beneran ikut mikir, bukan cuma dengerin. Makanya menurut gua cara terbaik untuk lu tahu apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh Xenogears adalah dengan mainkan sendiri, telusuri sendiri, simpulkan sendiri, terus diskusi sama orang yang main juga. Jadi, apakah JRPG diciptakan untuk memurtadkan kita para pemeluk agama dan menjadikan kita sebagai ateis? Dan kalau itu semua benar, bagaimana mungkin gua malah mendapatkan jawaban dari pertanyaan gua dan semakin mengukuhkan keimanan gua? Sebenarnya gue tuh pernah bahas hal ini di video kenapa kita membunuh Tuhan di JRPG. Dan video ini sebenarnya adalah bagian yang gue potong dari video itu. Karena kalau gak dipotong durasinya menyentuh 1 jam. Dan dengan 100 subscriber kala itu gue gak yakin ada yang mau nonton. So sebelum lu lanjut nonton video ini, lu tonton dulu dah video itu, supaya lu gak bingung sama apa yang akan gue sampaikan selanjutnya. Nah sekarang karena lo udah nonton video itu, lu harusnya udah dengar semua pelajaran sejarah yang gua sampaikan di awal video. Kenapa pelajaran sejarah itu penting dan harus gua sampaikan? Itu semua agar kalian tahu kalau JRPG itu lahir dari budaya pasca perang Jepang yang menyaksikan lahirnya era industrial besar-besaran. Korporasi raksasa di Jepang seperti Mitsubishi, Sony, dan lain-lain punya pengaruh seperti dewa-dewi duniawi. Mereka menentukan masa depan, nilai hidup, dan peran sosial bagi umat manusia. Pada era industrial ini, masyarakat Jepang mulai mengalami kekosongan spiritual dan kehilangan nilai-nilai agama tradisional yang mulai memudar sejak era akhir kebijakan Sakoku. Dan di saat agama-agama tradisional ini mulai memudar, masyarakat butuh simbol baru untuk kekuatan absolut. Dan disinilah para dewa-dewa korporasi dengan pintarnya mengambil alih posisi itu. Perusahaan-perusahaan itu hampir tidak bisa tersentuh oleh hukum layaknya Tuhan. Mereka bisa bebas melakukan apapun. Mau merusak Raja Ampat, menggunduli Kalimantan, bebas bos. Dan bahkan korporasi-korporasi ini mengatur hukum, nilai juga moral masyarakat. Itulah kenapa di Final Fantasy 7 Remake salah satu antagonisnya bernama Shinra, yang artinya dewa konglomerat, atau Karma Society di Digital Devil Saga yang bisa seenaknya menjadikan manusia sebagai objek, seakan-akan mereka adalah dewa yang mengatur hidup dan mati. JRPG tidak sedang mencoba untuk mendorong kita menjadi ateis. JRPG justru sedang mengkritisi habis-habisan moralitas kita umat beragama yang sekarang entah sedang menyembah Tuhan yang mana. JRPG itu simbolisasi dari muaknya masyarakat Jepang dengan para dewa-dewa palsu ini. Mereka mempertanyakan apa itu sebenarnya spiritualitas. Apakah Tuhan yang kita sembah adalah sebuah bentuk ilahiyah atau sesuatu dari peradaban yang jauh berkali-kali lipat lebih maju sehingga terlihat asing dan ilahiyah bagi kita, atau bahkan akal-akalan para pemuka agama doang. Korporasi dalam JRPG bukan sekedar penjahat. Mereka adalah simbol dewa modern, entitas tak tersentuh yang dapat mengontrol dunia lewat ekonomi, teknologi, dan ideologi. Mereka bukan lagi monster yang harus dikalahkan, tapi sistem yang harus dipatahkan.
JRPG sedang nonjok kepala lu, biar lu sadar kalau lu mau paham esensi beragama, lu harus mematahkan sistem berpikir lu yang dungu itu. Lu harus mencari Tuhan, bukan didoktrinkan tentang Tuhan. Otak lu harus bisa mengambil kesimpulan dari sesuatu yang dijelaskan, bukan menunggu untuk disimpulkan baru kemudian lu telan bulat-bulat kesimpulan orang itu. Itulah kenapa gue bilang di banyak video, mainkan sendiri gamenya, cobain sendiri gamenya, karena gue pengen kalian juga punya kesimpulan sendiri yang berbeda tentunya dari gue. Aku penasaran sih sama storynya, tapi Min, aku gak mau main, gamenya burik, aku mainnya nanti aja nunggu di remake. Wow, ini hebat sekali ya. Sudah melangkahi Tuhan gitu loh. Kok lu bisa-bisanya dengan pede bilang kalau nanti aja lu mainnya ketika gamenya udah di remake? Emang lu bisa jamin kalau lu masih hidup ketika gamenya udah di remake? Seakan-akan kayak gak mungkin gitu kalau besok lu mati. Seakan-akan lu sudah memastikan kalau ketika gamenya di remake, lu dalam kondisi sehat buat main, dalam kondisi punya waktu buat main, dalam kondisi masih bernapas ketika gamenya udah di remake. Catherine Isbister dalam bukunya How Game Move Us bilang, meaningful play come from emotional investment, not just visual fidelity. Game yang baik itu bukan selalu game yang baru, tapi game yang bisa nyentuh kita secara emosional. Nah, kalau lu main game cuma karena semua orang main atau karena tampilannya 4K, lu udah kehilangan esensi bermain game. Bayangin kalau semua orang nunggu remake dulu buat main Xenogears, Digital Devil Saga atau Persona 4. Kita bakal kehilangan banyak pengalaman epic hanya karena nuntut kenyamanan. Retro Game Magazine juga pernah nulis kayak gini, old game force the player to imagine and think. There is artistry in constraint. Tulisan ini menegaskan kalau game JRPG lawas macam Xenogears dan Persona 4 Golden itu begitu layak dimainkan sampai kapanpun, dan bahkan akan tetap abadi. Konsep cerita tentang melawan Tuhan atau mempertanyakan eksistensi Tuhan ilahiyah tidak hanya muncul di game-game JRPG, melainkan di berbagai media entertainment dari Jepang yang lain. Misalnya, karakter Frieza dari series Dragon Ball, salah satu villain terkuat yang pernah dilawan oleh Goku dan Vegeta. Nama Frieza dikonfirmasi sebagai plesetan dari kata freezer atau kulkas. Namun, Akira Toriyama, sang kreator Dragon Ball, mengatakan kalau ia membuat Frieza sebagai gambaran korporasi jahat di Jepang menurut pandangannya sebagai seorang mangaka. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, dewa jahat atau Tuhan yang kita lawan di game JRPG itu ada 3 jenis, antara korporasi, alien, atau teknologi super canggih yang merepresentasikan sejarah panjang Jepang itu sendiri. Namun, kalau dicermati, pilihan menjadikan 3 sosok ini menjadi entitas dewa jahat yang kita lawan itu punya alasan lain, bukan sekedar karena sejarah panjang bangsa Jepang itu sendiri. Hal ini bisa diartikan sebagai sindiran tentang umat beragama dewasa ini yang lebih mementingkan simbol-simbol agama ketimbang ajaran agamanya sendiri. Di video gue yang bahas Nier Automata, gue pernah bilang kalau gue takjub dengan ajaran Buddha. Itu dikarenakan ajaran Buddha sangat minim sekali membahas sosok Tuhan maupun ritualisme peribadatan. Buddha lebih berfokus kepada ajaran budi pekerti luhur. Buddha mendahulukan perilaku kebajikan dibandingkan ritual penyembahan. Nah, ini adalah poin krusialnya. Umat beragama dewasa ini terlalu sibuk dengan simbol kekuatan absolut yang dapat memberikan bantuan ilahiyah kepada mereka. Mereka terlalu sibuk berdoa dan memuja, terlalu sibuk mencari berkah. Lupa kalau yang terpenting dalam beragama bukan seberapa banyak ayat kitab suci yang kamu baca atau hafalkan, tapi seberapa banyak ayat kitab suci yang kamu amalkan. Nabi Muhammad kalau melihat seseorang yang kesusahan atau sedang kelaparan misalnya, beliau tidak akan berdakwah dengan bilang Tuhan itu satu. Beliau akan berdakwah dengan cara memberikan bantuan atau makanan terlebih dahulu. Nah, itu yang kita semua lupa atau tidak sadari. Kita terlalu sibuk meminta, usahanya gak mau. Terlalu sibuk mengandalkan Tuhan, terlalu sibuk mencari berkah, terlalu sibuk mencari air suci dari orang-orang ajaib ini ya. Kita lupa kalau Tuhan itu sendiri tidak akan merubah nasib seseorang sampai orang itu sendiri yang berjuang untuk merubahnya. Dalam buku The Book of Five Rings karya Miyamoto Musashi, ia memberikan nasihat kepada kita semua. Hormatilah dewa, tapi jangan mengandalkannya. Ini maksudnya kita diminta untuk fokus berjuang dan memaksimalkan usaha diri sendiri.
Jadi gimana? Tulis di komentar kesimpulan kalian ya. Nanti bakalan coba gue balesin satu-satu. Dan gimana? Tertarik cobain JRPG lawas macam Xenogears atau malah takut nanti murtad? Atau mungkin masih kekeh nungguin Persona 4 Subway Surfer remake 4K 120 FPS no fake no root? Seperti biasa, gue gak mau jadi dewa jahat yang memaksakan kesimpulan gue sendiri ke kalian. Silahkan mainkan sendiri gamenya dan tulis di komentar pendapat kalian. Gue Admin R dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.